jadi aku mau jelasin lanjut rumus simpangan baku. Jadi akar-akarnya guys kayak gini. Pernah gak sih kalian kayak mikir gitu kayak gila pusing banget, ini apa lagi nih tangga 3 kebalik apa coba, kayak jadinya pusing gitu. Nah sebenarnya tuh gampang aja guys, tutorial cara ngafalin rumus kayak gini itu yang paling gampang adalah hafalin langkah-langkahnya. Rumusnya nggak terlalu, yang penting tuh langkahnya hafal. Jadi ini S itu adalah simpangan. Tulisan gue jelek banget. Jadi S ini adalah simpangan baku. Nah, terus di sini ada XI kurang ini itu rata-rata ya guys, itu di pangkat 2. Jadi intinya dari ini itu data-datanya, setiap data individualnya dikurangin sama hasil rata-rata dari data tersebut. Rata-rata. Nah, terus kalau udah dikurangin pangkat 2 deh. Nah, ini kalian lakuin ini terus di jumlah by the way. Ngelakuin ini terus sampai si jumlah datanya. Contoh. Aku kasih contoh. Misalnya data 1, 2, 3, 4, 5. Rata-ratanya berapa? Kita hitung dulu, gengs. Sama dengan 3, 6, 10, 15 bagi 5 sama dengan 3. Rata-ratanya 3 ya. Nah berarti tinggal 1 kurang 3 pangkat 2 tambah 2 kurang 3 pangkat 2 tambah 3 kurang 3 pangkat 2 tambah 4 kurang 3 pangkat 2 tambah 5 kurang 3 pangkat 2. Sekali lagi aku ingatkan, 3 ini tuh hasil dari rata-rata ya guys. Nanti kalau kayak gini jadi hasilnya contohnya aku layar 2 dulu guys, ini nggak lupa. 1 kurang 3 jadi minus 2 akar 2 plus 2 kurang 3 ya. Jadi 1 akar 2 plus ya kurang 3 ya 0. Jadi 0 ya guys, nggak usah guys. 4 kurang 1 dan 2. 1 akar pangkat 2 dan 2. Cek dulu 2 akar 2. Nah kayak gini langsung dijumlahin dulu. Kita buka dulu kurangnya guys. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kan berarti 2 kali minus 2. Karena kan pangkat 2 itu kan berarti dikalinya itu kayak 2 kali kan angkanya. Nah minus kali minus itu sama dengan plus guys. Jadi pokoknya yang sama itu sama dengan plus. Minus kali minus sama dengan plus, plus kali plus sama dengan plus. Jadi sama dengan 4 plus 1 plus 1 plus 4. Ini nggak dihitung aja guys. 4 8 tambah 2 jadi 10. Simpangan belum guys ya. Nah kalau ada kayak gini kita bagi sama yang tadi berapa ya, 5 kan, 5 dengan 2. Nah akar 2 ini akar 2 hahaha. Begitu dah. Kalau misalnya udah hafal angka-angkanya ya semuanya gampang. Kita lanjut ke soalnya.
Jadi untuk simpangan baku dan penyederhanaan antara simpangan baku sama dengan akar sigma per ini X-nya rata-rata kurang setiap datanya ya guys, bagi sama jumlah data. Gini ya guys, nanti ini dipangkatin ya guys, jadi semua jadi pangkatin sama dia itu di jumlah. Pertama kita itu rata-ratanya dulu di jumlah semua. Ada pengambil jalan dulu. Ini rata-ratanya itu 8. Jadi 9 dan 10 yang dari sini itu dikurang sama 8 yang ini. Lalu jangan lupa diakar sama 2 karena di sini sesuai sama rumusnya. Setelah itu sudah semuanya dari yang ini dibikin seperti ini, dibagi sama 6 karena di sini itu ada 6 angka. Nah setelah seperti ini kita jumlahkan. Hasilnya kayak gini, dia tinggal akarin aja ya sesuai rumusnya. Jadi akar 1,27 sama dengan 1,9. Jadi Balik lagi sama aku mau jelasin yang akar-akarnya itu. This is super easy guys. Wait, jadi kan tadi itu soalnya yang terakhir itu apa, akar dari 1,67 berapa. Sekarang kayak banyak bingung kayak 1,67 kan koma-komaannya emang bisa diakarin gitu? Bisa. Caranya kayak gini guys. Jadi pertama kita pakai ciri-cirinya ya. Kalau misalnya 1,7 koma-komaan itu kan bisa jadiin pecahan kan. Jadi kita jadiin pecahan. Nah kalau misalnya jadiin pecahan, otomatis bagian atas sama bawahnya itu juga diakarin. Nih ini kalau jadi pecahan jadi 167 per 100, oke? Karena di belakang komanya kan ada 2 angka, jadi 100. Kalau misalnya di belakang koma ada 1 angka, berarti 10 bawahnya. Jadi 167 per 100. Nah ini di akar-akarin, dua-duanya diakar. Nah kalau ada kayak gini, kita tinggal eksekusi satu persatu. Nah karena akar 100 itu 10, kita nggak usah hitung lagi ya guys. Di 10. Nah 167 nih yang susah nih. 167. Kalau kamu cari akar yang mendekati 167 itu akar 144 yang hasilnya 12. Kenapa aku bilang 144? Karena 167 sama 144 itu hampir sama. Sementara kalau misalnya mau aku lebih lagi, kalau misalnya aku mau lebih lagi, berarti 169 adanya. Nah, kelebihan kan 167 sama 169. Jadi aku makanya 144, hasilnya 12. Nah, kita mulai nih ngitungnya. Ya, anggap aja 167 itu hasilnya 12. Nah, cara ngitungnya ini di plus H per X per 2 Y. X nya ini dari mana? X nya ini dari hasil pengurangan akar ininya nih. Akar ini sama akar ini. Pengurangan yang gede, yang dalam akarnya dikurangin.
167 kurang 1. Aduh, gede. 167 kurang 140 berapa, gengs? Ini dikit ya. Ayo guys, error. Jadi pokoknya 167 kurang 144 itu sama dengan 23. Nah, Y-nya dari mana? Y-nya itu ya hasil ininya. Ini Y-nya, gengs. Jadi kurang 2 2. Nah, kita lihat hasilnya. Y23 bagi 24 sama dengan 24 sama dengan 0. Kehapus sana. 0,95 bagi nah kalau udah kayak gini kita tambahin 12 yang hasilnya. Bentar, ini layer, guys. 12 nggak ada koma-komaannya, nanti pas dijumlahin kayak gini, guys. Udah, yang jumlah ini 12,95. Nah, tadi kan masih dibagi nih. Tadi kan kayak gini nih. Kalau aku ingetin lagi ya, 97 per akar 100 gini. Akar 100 kan sama dengan 10. Jadi 10. Jadi 167 sama dengan 12,95. Nah, tinggal dibagi aja. Dan 10 ini gampang banget, guys, kalau koma-komaan, karena koma itu tinggal kita majuin ke depan aja. Jadi hasilnya 1,295. Nah, tada. Nah, kalau kalian di kalkulator kita coba ya di kalkulator ya. Maaf. Nah, 1,29. Yeay. Ini agak nggak akurat ya, karena kan hitungnya manual. Cuman at least angka ketiga sama kedua dan pertamanya itu benar, guys. Coba tuh berguna.